mendengar kalimat kotak sabun, mungkin banyak dari kita yang membayangkan kotak tempat menaruh sabun atau kotak bekas bungkus sabun batang. Namun, apakah pernah terpikir atau mendengar mengenai balapan kotak sabun? Ternyata negara-negara di Eropa punya festival balap kotak sabun atau yang mereka kenal dengan sebutan Soapbox Race. Soapbox Race atau balapan kotak sabun merupakan sebuah kompetisi balap dari kendaraan tanpa mesin yang dibuat dengan bentuk kotak layaknya tempat sabun. Kompetisi balap ini pada awalnya hanyalah sebuah permainan anak-anak, namun karena memiliki daya tarik tersendiri, kini permainan tersebut menjelma menjadi sebuah ajang berskala internasional yang khusus bisa dinikmati oleh orang dewasa. Pada kompetisi balap kotak sabun, semua peserta diwajibkan untuk membuat kendaraan tanpa mesin dari kotak bekas sabun ataupun karton tebal. Dengan hanya bergantung pada trek yang menurun dan daya tarik gravitasi bumi, kendaraan yang terbuat dari karton bekas ini dapat mencapai kecepatan 50 hingga 60 km per jam. Jika kompetisi balap pada umumnya hanya diukur dari kecepatan, maka tidak demikian dengan Soapbox Race. Selain kecepatan, kreativitas dari para peserta dalam membuat kendaraannya dan kostum yang digunakan saat balapan juga menjadi penilaian dalam ajang ini. Semakin unik desain kendaraan yang ditampilkan, maka akan semakin bagus nilai yang didapatkan oleh peserta. Bukan hanya menuntut kelihayan sang driver dalam manuver, balapan ini juga membutuhkan konsentrasi untuk menyeimbangkan mobil dalam melewati rintangan dan tikungan. Tahun demi tahun kompetisi balap kotak sabun ini pun semakin besar dan rancangan kendaraan yang dibuat pun semakin baik. Bahkan di Inggris, kompetisi ini rutin diselenggarakan setiap tahunnya dan terbukti efektif untuk menarik wisatawan dari berbagai negara. Keseruan dan kelucuan yang dihadirkan dari kompetisi ini pun membuat ajang balapan Soapbox Race semakin mendunia. Bahkan kini ada beberapa brand yang tertarik untuk mensponsori balapan kotak sabun ini dalam rangkaian seri yang diikuti oleh berbagai negara di dunia. Meski berskala dunia, namun demi menjaga marwah hiburan dari kompetisi ini, panitia pun menetapkan syarat untuk menjadi peserta. Sebelum kompetisi dimulai, peserta harus menyertakan proposal desain kendaraan yang akan mereka buat. Kemudian, panitia akan menyeleksi desain yang paling unik dan dapat menarik minat pengunjung untuk diperlombakan. Meski terkesan hanya sebuah hiburan yang mencari gelak tawa dari para penonton, namun ternyata balapan ini juga menawarkan hadiah yang cukup menggiurkan untuk para pemenang. Seru sekali ya melihat balapan kotak sabun ini. Semoga saja suatu saat nanti kita bisa melihat dan merasakan langsung balapan kreatif ini di salah satu kota di Indonesia. Jepang merupakan negara yang punya keunikan tersendiri. Bisa dikatakan semua hal mulai dari yang normal sampai ekstrim bisa dijumpai di negeri matahari terbit ini. Salah satu yang banyak membuat kita terheran-heran adalah banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang anti-mainstream dan tidak akan ditemui di negara lain. Salah satu profesi unik tersebut adalah pendorong penumpang ke dalam kereta, atau yang mereka kenal dengan sebutan Oshiya. Bisa dikatakan moda transportasi kereta api adalah angkutan yang paling populer di Jepang. Di kota Tokyo, kereta api bisa melayani lebih dari 40 juta penumpang setiap harinya. Untuk melayani penumpang sebanyak itu, angkutan ini pun hanya memiliki jeda 5 menit sekali di jam padat. Meskipun saat ini jumlah kereta api yang beroperasi di Jepang terbilang banyak, namun nyatanya mereka masih membutuhkan jasa Oshiya, terutama pada jam-jam sibuk. Oshiya pertama kali muncul di stasiun Shinjuku, Tokyo. Saat itu pekerjaan ini dilakukan oleh para mahasiswa sebagai pekerjaan paruh waktu. Karena banyaknya kebutuhan, maka pihak stasiun menjadikan profesi Oshiya sebagai pekerjaan tetap. Walaupun tugas Oshiya adalah mendorong penumpang untuk masuk ke kereta, namun mereka tetap melakukan tugasnya dengan sopan. Para Oshiya akan meminta izin dengan terlebih dahulu sebelum mendorong penumpang. Jika dilihat kereta sudah penuh sesak, maka Oshiya juga berwenang untuk melarang penumpang lain masuk kereta. Setelah selesai, petugas ini akan mengibarkan bendera dan memberi tanda ke masinis jika kereta sudah siap dan aman untuk berangkat. Meskipun terlihat mudah, tapi pekerjaan ini terbilang krusial. Untuk menjaga jadwal kedatangan kereta di setiap stasiun berikutnya, mereka diminta untuk menyelesaikan tugasnya secara presisi sesuai waktu yang ditetapkan. Satu lagi hal aneh yang ada di Jepang adalah maraknya penyedia jasa sewa keluarga.
Setiap orang di Jepang bisa menyewa paket keluarga dalam arti sesungguhnya, mulai dari sosok orang tua, istri, anak, hingga kakek dan nenek. Orang yang berperan sebagai keluarga ini akan mengikuti gambaran keluarga yang diinginkan kliennya. Biasanya setiap orang akan mendapatkan bayaran yang berbeda tergantung kesulitan perannya. Misal untuk peran sebagai istri dibanderol dengan harga sekitar 2,5 juta rupiah untuk durasi 4 jam dan penambahan biaya 600.000 di setiap jamnya. Hadirnya jasa sewa keluarga ini awalnya diperuntukkan bagi para pekerja yang merasa kesepian berada jauh dari keluarganya. Bukan hanya mengisi kekosongan hati, jasa sewa keluarga ini diyakini mampu mengembalikan kesehatan mental dan semangat yang hilang dan seakan-akan bisa mengisi dan menghidupkan kembali suasana rumah si penyewa. Meski tidak lazim bagi kebanyakan orang, nyatanya bisnis ini kian digemari dan bahkan telah berakar kuat sebagai industri yang patut diperhitungkan di Jepang. Selain jasa sewa keluarga, perusahaan biasanya juga memiliki pilihan jasa sewa lainnya, seperti sewa teman ataupun pasangan sewaan.